Retensi satu orang DC itu menagih 20 sampai 50 rumah dalam satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati yang punya galbay di beberapa pinjol ini. Ternyata satu DC-nya bisa merangkap sampai 20 sampai 50 aplikasi pinjol. Nah, apa saja pinjol-pinjolnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada seorang teman yang memang dia galbay, terus dia mengajukan untuk perpanjangan tenor alias hari ini dia nggak bisa bayar, jadi dia perpanjang nih, bayar nih tenornya untuk 1 bulan ke depan biar nanti bulan depan bisa dia prepare. Ternyata selain ada biaya perpanjangan, ada juga biaya pembayaran hutangnya atau cicilannya yang tidak masuk dalam kategori cicilan alias hutangnya tidak berkurang. Nah, seperti ini informasinya teman-teman ya. Kesel banget Indosako, perpanjangan dibayar 2 minggu sekali tapi nggak ngurangin pembayaran, udah 4 kali bayar. Aku galbaikan saja, kesel, uang udah masuk setoran 6 juta. Nah, informasinya dia selalu perpanjangan setiap minggunya karena dia belum bisa bayar. Tetapi ternyata perpanjangan itu memang tidak mengurangi hutangnya. Jadi yang dia bayar terus-terusan itu hanyalah uang admin untuk pembayaran dan juga bunganya, tetapi tidak mengurangi pokok dari pinjamannya. Nah, ini harus dipahami teman-teman ya. Itulah mengapa yang namanya restrukturisasi ataupun perpanjangan itu tidak ada efek apapun ya. Teroran tetap ada, hutang tetap berjalan, bunga tetap bertambah besar, jadi tidak ada gunanya gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk restrukturisasi bahasanya ya, untuk perpanjangan. Karena apa? Rugi. Kalian bayar perpanjangan tapi tidak akan mengurangi apapun, walaupun di dalamnya ada kata-kata bayar perpanjangan sekian persen, adminnya terus cicilan. Ujung-ujungnya cicilannya ini tidak mengurangi hutang kalian. Jadi ada baiknya memang digalbay saja. Berbeda dengan kartu kredit konvensional ya, dan perbankan itu, kalau kalian mengajukan restrukturisasi dia jelas ya, hutangnya mungkin akan berkurang, terus lagi ada biaya-biayanya. Tetapi kalau pinjol, ketika kita mengajukan restrukturisasi, banyak sekali sistem-sistem yang harus dilewatin dan ujung-ujungnya tidak akan mengurangi hutang kalian. Jadi emang benar jalan terbaiknya itu adalah galbay, karena walaupun kita tahu galbay itu akan menambah bunga, ketika kita galbay, pinjol-pinjol tersebut akan berpikir untuk mengurangi hutang kalian dengan cara mungkin adanya nanti penghapusan atau dengan pelunasan asuransi. Nah, itu bisa. Jadi buat kalian semuanya jangan pernah kepikiran untuk restrukturisasi di pinjol karena banyak yang rugi. Jadi teman-teman ya. Nah, dari semua ini kita akan ketahui beberapa pinjol-pinjol yang memang ternyata DC lapangannya rangkap. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa, Mbak saya butuh nih informasi seperti ini biar tahu saya bisa mengatur mental saya ketika saya kerja atau ketika saya ada di luar atau bagaimanapun, biar nantinya saya tahu DC yang datang ini beneran dari DC pinjol saya atau dia hanya DC bayaran. Ingat ya teman-teman semuanya ya, DC bayaran ini rata-rata biasanya jarang yang memiliki kartu SPPI, dan pinjol-pinjol yang biasanya menyewa DC ini adalah pinjol-pinjol besar ataupun pinjol-pinjol yang memang dari DC resmi mereka sendiri tidak mampu untuk menjangkau posisi kalian. Nah, buat yang ada galbay di beberapa aplikasi ini jangan kaget seandainya ada yang datang, biasanya itu random, tidak semua didatangin, dan biasanya yang menjadi prioritas hutangnya itu dalam satu aplikasi besar ya, nilainya besar
Ya misalnya di atas dari 10 juta ataupun 20 jutaan itu baru datangin. Kalau yang di bawah itu tidak akan didatangin karena tidak bisa menutupi biaya operasional mereka. Ya, itu dulu kunci teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah Indodana. Nah, pinjol dari Indodana ini dia terbukti memang membayar DC-DC di luar dari wilayah yang bisa dia jangkau. Contohnya seperti Indodana yang ada di Sumatera. Itu rata-rata DC-nya DC bayaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa info teman saya coba untuk minta surat SPPI dan surat kelengkapan lainnya seperti kayak statement account, terus juga nilai-nilai yang harus dia bayarkan. DC ini tidak bisa menunjukkan. Nah, itu dia kunci teman-teman ya. Kalau DC ini tidak bisa menunjukkan kartu ID card dia bahwa dia adalah dari pinjol itu sendiri dan tidak bisa menunjukkan surat hutang yang harus dia tagih, itu biasanya DC-nya bayaran. Nah, lanjut lagi yang kedua itu adalah GoPayLater. Nah, DC-DC dari GoPayLater ini ternyata terbukti banyak yang bayaran. Rata-rata banyak yang tidak bisa menunjukkan untuk wilayah dari di luar Pulau Jawa, teman-teman ya. Seperti Sumatera, kemudian di wilayah Bali. Nah, banyak sekali DC-DC-nya ini tidak bisa menunjukkan untuk kartu SPPI-nya. Yang paling penting DC menagih itu adalah SPPI dan juga surat tugasnya. Nah, itu rata-rata tidak bisa ditunjukkan dari DC-DC ini dan terbukti bahwa pinjol ini benar menggunakan pihak ketiga lainnya untuk menagih di luar dari Pulau Jawa. Ya, kemudian lagi itu ada Kredivo. Nah, kalau Kredivo ini emang terbukti teman-teman ya. Jadi selain mereka memiliki beberapa DC-DC yang memang dari pinjol mereka resmi, mereka juga menggunakan DC-DC bayaran. Nah, ini terbukti wilayah pelosok dari Pulau Jawa. Nah, ada seorang teman informasi di Jawa Timur itu pelosok. Dia mengatakan dia tidak menyebutkan ya wilayah pelosoknya di mana, cuma dia bilang saya lokasinya di Jawa Timur, Mbak. Nah, di sini disebutkan bahwa DC-nya ini tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah, berarti saya menyimpulkan bahwa ini adalah dari pihak ketiga. Nah, kalau sudah ditagih sama DC bayaran ini, bagaimana, Mbak? Jangan takut. Ya, jangan takut, sediakan HP sewaktu-waktu mereka mengancam dan membuat intimidasi di tempat kalian, berarti dia siap untuk diviralkan. Karena Kredivo sudah terbukti melanggar beberapa kali dan sempat juga ditutup, diblok beberapa waktu sama OJK karena terbukti DC-nya mengancam dan secara premanisme menagih orang-orang yang gagal bayar. Jangan pernah takut untuk memviralkan. Sekalipun kita punya hutang, DC juga punya undang-undang bagaimana cara menagih nasabah yang galbay. Gitu ya. Nah, lanjut lagi yang terakhir itu adalah kredit pintar. Ya, kredit pintar ini terbukti menagih menggunakan pihak ketiga dan rata-rata kebanyakan pihak ketiganya tidak memiliki kartu SPPI. Ingat ya, kartu SPPI itu hanya dimiliki oleh beberapa pinjol-pinjol besar saja, tetapi untuk yang pihak ketiga, sekalipun pihak ketiganya itu di bawah naungan OJK ataupun terdaftar API, mereka belum tentu memiliki surat SPPI. Salah satunya kredit pintar. Di Batam sendiri banyak informasi yang datang kepada saya, teman-teman yang tidak datang kredit pintar. Rata-rata DC-nya ketika menagih memang baik, Mbak. Tapi ketika ditanya surat SPPI-nya, surat tugasnya, surat ID card-nya, mereka nggak bisa menunjukkan. Cuman bilang, Mbak, nanti kalau emang ada dana bayar lewat aplikasi ya. Yang di Sumatera pun seperti itu juga. Banyak yang info tidak bisa menunjukkan surat SPPI-nya. Jadi buat kalian semuanya, kalau udah ditagih seperti ini, jangan takut. Lanjutkan saja dulu galbay. Karena apa? Biasanya yang menagih ini hanya sekali 2 kali aja tuh datang ke tempat kalian dan menakut-nakutin kalian. Selebihnya mereka tidak akan datang lagi karena retensi satu orang DC itu menagih 20 sampai 50 rumah dalam 1 hari. Nah, rata-rata DC pinjol itu tidak mampu untuk dapat target seperti itu. Makanya mereka lebih banyak untuk neror. Jadi jangan pernah takut untuk galbay karena saat ini semua pinjol sedang terseok-seok dan semua pinjol sedang menutup diri untuk tidak menyaluran pinjaman karena banyak sekali orang yang di PHK dan OJK mengawasi ketat perputaran pinjol bagaimana untuk tetap berdiri agar jangan terkena imbas PHK. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Jadi kuncinya untuk kita adalah
kuat terus, semangat terus, berdiri terus, jangan pernah khawatirkan hari esok dengan tagihan atau apapun. Fokus saja dengan keluarga kalian dan teruslah untuk bekerja agar hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Semangat terus. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.